10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari bilangan prima. Adapun materi hari ini, pengertian bilangan prima, sifat-sifat bilangan prima, menguji bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sifat-sifat bilangan prima. Yang pertama hanya memiliki dua pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Yang kedua, bilangan prima terkecil adalah dua, satu-satunya bilangan prima genap. Yang ketiga, semua bilangan prima selain dua adalah bilangan ganjil. Yang keempat, selain 2 dan 3, bilangan prima dapat diubah ke bentuk 6K tambah 1 atau 6K kurang 1. Menguji bilangan prima. Contoh, uji apakah 29 adalah bilangan prima. Langkah pertama, kita harus memeriksa dulu apakah 29 ini lebih besar dari 2 dan bukan bilangan genap. Setelah diperiksa ternyata benar 29 ini lebih besar dari 2 dan bukan bilangan genap. Kemudian kita lanjutkan mencari nilai akar kuadrat dari 29. Maka kita dapat hasilnya 5, sekian ya. Jadi yang kita ambil hanya 5-nya aja. Kita mau periksa 5-nya, yaitu kita akan membagi 29 dengan bilangan prima lebih kecil sama dengan 5, yaitu 2, 3, dan 5. Setelah dibagi, kita periksa kembali. 29 tidak dapat dibagi habis oleh 2, 3, atau 5. Jadi 29 adalah bilangan prima. Contoh soal, bilangan prima P yang memenuhi sehingga P tambah 8 dan P tambah 16 juga bilangan prima ada sebanyak berapa bilangan? Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Kita ambil dulu P-nya misalkan 2 ya, karena bilangan prima itu kan diawali dengan 2. Jadi kita substitusikan nilai P ini ke P tambah 8. Maka ini menjadi sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 10. Kemudian P tambah 16, kita substitusikan juga nilai P ini ke dalam P tambah 16. Maka ini menjadi sama dengan 2 tambah 16 sama dengan 18. Kemudian kita periksa apakah 10 dan 18 merupakan bilangan prima. Setelah diperiksa, dua-duanya bukan bilangan prima. Jadi untuk P sama dengan 2 tidak memenuhi. Selanjutnya kita ambil P-nya sama dengan 3. P tambah 8 ini nilai P sama dengan 3, kita substitusikan ke P tambah 8. Maka ini sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11. Kemudian P tambah 16 sama dengan 3 tambah 16 sama dengan 19. Kita harus memeriksa dulu apakah 11 dan 19 ini merupakan bilangan prima atau tidak. Setelah diperiksa ternyata 11 dan 19 ini merupakan bilangan prima. Kemudian sesuai dengan sifatnya, maka bilangan prima yang lain dapat diubah ke bentuk 6K tambah 1 dan 6K kurang 1. Kita ambil dulu bentuk 6K tambah 1, maka menjadi P sama dengan 6K tambah 1. P tambah 8 sama dengan 6K tambah 1 tambah 8 sama dengan 6K tambah 9. Kemudian kita dapat ubah menjadi, kita faktorkan menjadi 3 buka kurung 2K tambah 3 tutup kurung. Kemudian P tambah 16 sama dengan 6K tambah 1 tambah 16 sama dengan 6K tambah 17. Kemudian kita periksa dulu dua bentuk ini ya, apakah bisa menjadi bilangan prima atau tidak. Kita misalkan aja K-nya itu adalah 1, maka 2 kali 1 adalah 2 ditambah dengan 3 menghasilkan 5, lalu 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Berarti ini bentuknya bukan bilangan prima. Lalu 6K tambah 17, kita juga misalkan K itu adalah 1. 6 kali 1 adalah 6. 6 ditambah 17 adalah 23. Maka ini merupakan bentuk bilangan prima. Jadi karena salah satu yang terpenuhi, maka bentuk 6K tambah 1 tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Kemudian kita uji dengan 6K kurang 1. Berarti P sama dengan 6K kurang 1.
P tambah 8 sama dengan 6K kurang 1 tambah 8 sama dengan 6K tambah 7. P tambah 16 sama dengan 6K kurang 1 tambah 16 sama dengan 6K tambah 15 sama dengan 3 buka kurung 2K tambah 5 tutup kurung ya. Kemudian kita uji kedua bentuk ini apakah merupakan bilangan prima atau tidak. Kita misalkan aja K-nya adalah 1. 6K tambah 7, maka ini menjadi 6 kali 1 tambah 7 menghasilkan 13. Kemudian 3 dikali buka kurung 2K tambah 5 tutup kurung. 2 dikali 1 dulu menghasilkan 2, 2 ditambah 5, 7. 3 dikali 7 menghasilkan 21. Maka yang bentuk 6K tambah 1 merupakan bilangan prima, 3 buka kurung 2K tambah 5 tutup kurung bukan merupakan bilangan prima. Yang memenuhi adalah P sama dengan 3 karena hasilnya ini dua-dua merupakan bilangan prima. Jadi hanya ada satu bilangan ya, yaitu 3. Contoh soal berikutnya, tentukan semua bilangan n sedemikian sehingga n pangkat 4 tambah 4 merupakan bilangan prima. N pangkat 4 tambah 4 dapat kita ubah ke bentuk pangkatnya menjadi n kuadrat dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Lalu bentuk ini dapat kita dapat menggunakan sifat aljabar sehingga menjadi n kuadrat tambah 2 dikuadratkan dikurang 2n dikuadratkan. Kemudian kita jabarkan menjadi n kuadrat tambah 2 ditambah 2n sesuai dengan sifat selisih kuadrat ya. Lalu dikali dengan n kuadrat tambah 2 kurang 2n. Kemudian kita ingat kembali bahwa faktor dari bilangan prima itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi dua faktor ini harus kita samakan dengan 1. Maka menjadi n kuadrat tambah 2 tambah 2n sama dengan 1. N kuadrat tambah 2 tambah 2n kurang 1 sama dengan 0. N kuadrat tambah 2n tambah 1 sama dengan 0. Kemudian dapat kita ubah menjadi bentuk n tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. N tambah 1 sama dengan akar dari 0. N tambah 1 sama dengan 0. N sama dengan 0 kurang 1. N sama dengan min 1. Lalu bentuk yang kedua, n kuadrat tambah 2 kurang 2n sama dengan 1. Maka ini menjadi n kuadrat tambah 2 kurang 2n kurang 1 sama dengan 0. N kuadrat kurang 2n tambah 1 sama dengan 0. N kurang 1 dikuadratkan sama dengan 0. N kurang 1 sama dengan akar 0. N kurang 1 sama dengan 0. N sama dengan 0 tambah 1. N sama dengan 1. Jadi nilai N-nya adalah min 1 dan 1. Contoh soal berikutnya, berapa banyak bilangan asli N yang memenuhi sifat bahwa 6n kuadrat tambah 5n kurang 4 adalah bilangan prima. Nah, bentuk ini kita dapat faktorkan ya menjadi 6n kuadrat tambah 8n kurang 3n kurang 4. Kemudian 2n buka kurung 3n tambah 4 tutup kurung dikurang buka kurung 3n kurang 4 tutup kurung. Lalu dapat kita ubah menjadi 3n tambah 4 dikali 2n kurang 1. Nah, sekarang kita lihat ya, bentuk 2n kurang 1 ini kan bentuk yang paling kecil ya. Jadi inilah faktornya adalah 1 ya. Jadi 2n kurang 1 sama dengan 1. 2n sama dengan 1 tambah 1. 2n sama dengan 2, maka n-nya adalah 1. Lalu n sama dengan 1 ini kita substitusikan ke bentuk 3n tambah 4. 3n tambah 4 sama dengan 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 3 tambah 4 menghasilkan 7. Jadi faktor yang kedua adalah 7. Maka sebenarnya bilangan primanya adalah 7. Nah, sekarang kita uji ya, apakah benar menghasilkan 7 ya. 6n kuadrat tambah 5n kurang 4. N-nya 1 ya. 6 kali 1 dikuadratkan tambah 5 kali 1 dikurang 4 sama dengan 6 tambah 5 kurang 4 sama dengan 11 kurang 4 sama dengan 7. Maka 7 ini merupakan bilangan prima. Contoh soal berikutnya, jika A tambah B sama dengan 2029 dan AB merupakan bilangan prima, maka tentukan hasil dari A kali B. A tambah B sama dengan 2029. 2029 ini merupakan bilangan ganjil. Kita ingat kembali bagaimana dua bilangan itu menghasilkan genap atau ganjil.
Jika suatu bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan genap. Kemudian bila suatu bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan genap. Lalu, apabila bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan ganjil. Kita lihat pola ini ya, genap tambah ganjil sama dengan ganjil. Bilangan prima genap hanya satu, yaitu 2. Maka ini dapat diubah menjadi A tambah B sama dengan 2029, 2 tambah B sama dengan 2029, B sama dengan 2029 kurang 2, B sama dengan 2027. Ya, jadi kita udah dapatkan nilai B-nya 2027. 2027 juga merupakan bilangan prima ya. Jadi A kali B sama dengan 2 kali 2027 sama dengan 4054. Contoh soal berikutnya, suatu bilangan prima disebut prima kanan jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka di sebelah kiri. Sebagai contoh, 223 adalah prima kanan sebab setelah menghilangkan angka 2 paling kiri, bilangan yang tersisa adalah 23, merupakan bilangan prima. Contoh lain, 127. Dengan menghilangkan 2 angka paling kiri, maka angka yang tersisa adalah angka 7 yang merupakan bilangan prima. Tentukan banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan prima kanan. Jadi yang pertama kita tulis harus menentukan dulu bilangan prima antara 10 sampai 200. Ini bilangan primanya. Setelah kita menuliskan bilangan primanya sesuai dengan syarat dari prima kanan, kita dapat menghilangkan setidaknya satu angka dari sebelah kiri. Maka kita uji dulu ya. 11 kalau kita hilangkan angka 1 di sebelah kiri, maka menghasilkan angka 1 juga. Sisanya kan angka 1. Jadi angka 1 ini bukan bilangan prima, maka 11 tidak ikut sebagai prima kanan. Lalu kalau angka 13, angka 1 yang paling kiri kita hilangkan, maka sisanya adalah 3. Maka ini merupakan bilangan prima. Lalu kita lihat lagi yang selanjutnya. Jadi kalau yang 2 digit gampang kita tentukan ya. Nah sekarang untuk yang 3 digit ya. Sebagai contoh ya, 101. Kalau angka 1 paling kiri kita hilangkan, maka sisanya 01. 01 berarti kan 1, bukan merupakan bilangan prima kanan. Lalu kalau 103 kalau kita hilangkan angka 1 paling sebelah kiri ya, asalkan 03 itu berarti 3, maka 103 merupakan prima kanan. Lalu 113 kalau angka 1 paling kiri kita hilangkan, maka sisanya adalah 13. Lalu kalau 2 angka paling kiri kita hilangkan, maka menghasilkan 3. Maka ini juga merupakan prima kanan. Jadi setidaknya harus ada 1 angka paling kiri yang dihilangkan ya. Nah sekarang kita lihat yang 127 kalau angka 1 paling kiri kita hilangkan, sisanya kan 27. 27 ini bukan bilangan prima kalau 2 angka kita hilangkan.
Di paling sebelah paling kiri kita hilangkan 2 angka ya, maka sisanya adalah 7. Jadi 127 merupakan prima kanan. Jadi demikianlah polanya, sehingga hasilnya dapat kita peroleh seperti ini. Nah, jadi kita udah dapatkan inilah bilangan prima antara 10 sampai 200 yang merupakan prima kanan. Kalau kita lihat di sini ya, ada 24 bilangan. Yang berikutnya ini ada tugas bilangan ratusan yang berupa bilangan prima, di mana perkalian ketiga angka penyusun bilangan tersebut adalah 10. Ada sebanyak berapa bilangannya? Tentukan banyaknya bilangan prima P yang memenuhi sehingga P kuadrat tambah 2 adalah bilangan prima. Kemudian berapa banyak triple bilangan prima PQR yang memenuhi 15P tambah 7PQ tambah QR sama dengan PQR. Nah, tugasnya ini silakan dikerjakan dan semoga dapat membekali di dalam Olimpiade Sains Nasional. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.